menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian betah di channel saya. Baiklah geng, ya setelah berhubungan ini, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Jadi hari ini saya juga akan membahas, kemudian bercerita ke kalian, yaitu mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun. Selalu diucapkan hal-hal seperti itu, kemudian kalimat-kalimat indah seperti itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu di mana hari tanggal kemerdekaan Indonesia, merdekanya negara kita yang tercinta ini, geng. Tidak terasa, geng, sudah 76 tahun kita merdeka, kita bebas dari penjajahan-penjajahan asing, hingga kini menginjak usia ke-76 tahun. Dan tidak terasa pula, geng, bahwa negara kita ini sudah banyak mengalami perkembangan dan banyak melewati lika-liku dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Seharusnya, geng, peringatan hari kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa atau perjuangan para pahlawan. Kemudian bisa juga sekalipun untuk merenungkan kembali gitu kondisi negara ini. Apakah merdekanya sudah dikatakan sepenuhnya dirasakan atau malah terjajah secara tidak langsung? Sayangnya, geng, zaman sekarang momen hari kemerdekaan ini terjadinya hanya dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik. Padahal jika dicermati, jika direnungkan, tidak ada gitu, geng, tidak berhubungan sama sekali dengan filosofi atau kemerdekaan negara ini. Mungkin memang sah-sah saja gitu, geng, jika mengadakan berbagai lomba, kemudian panggung musik. Namun lebih baik lagi jika hal tersebut digunakan sebagai tempat untuk merenungkan gitu jasa para pahlawan serta kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, geng, tidak lepas dari sejarah yang sangat panjang dengan bantuan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri, geng, dijajah selama ratusan tahun oleh para penjajah-penjajah asing, hingga lahirlah motivasi untuk melakukan perjuangan-perjuangan demi negara kita yang tercinta ini. Nah, lantas seperti apa, geng, sejarah Indonesia hingga mencapai titik kemerdekaan seperti yang kita rasakan sampai detik ini, sampai sekarang ini? Baiklah, jangan di skip, kita bahas sekarang. Keep stay tune ya. Let's start it. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan status kemerdekaan yaitu dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis, geng. Nah, tujuan penjajahan tersebut adalah untuk mengambil kekayaan Indonesia yang berupa rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui gitu kan, geng, dan sudah SMP, SMA juga kita sudah mempelajari bahwa Indonesia ini kaya sekali akan rempah-rempah dan terkenal sekali dengan rempah-rempahnya. Makanya orang-orang asing sana itu ingin sekali menguasai kekayaan-kekayaan rempah-rempah ini. Melihat hal tersebut nih, geng, beberapa negara Eropa lainnya, mereka ikut terdorong juga gitu, geng, untuk melakukan penjajahan di Indonesia dengan tujuan yang sama, yang gak jauh berbeda gitu dengan bangsa Portugis, yaitu menguasai rempah-rempah di Indonesia. Setelah bertahun-tahun berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis nih, geng, bangsa baru, penjajah baru, geng, datang ke Indonesia, tiba di Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Lalu pada tahun 1602 nih, geng, Belanda ini mendirikan VOC namanya, geng. VOC ini sudah kalian pelajari juga waktu SMP, SMA. Dan ini VOC ini juga tidak asing lagi gitu, geng, di telinga kita semua. Nah, tujuan didirikan VOC ini, geng, untuk menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Dan Belanda ini, geng, menjajah Indonesia ini berlangsung selama 350 tahun. Nggak kebayang gitu kan?
betapa lamanya Indonesia ini dijajah oleh Belanda, dan gak kebayang juga bagaimana penderitaan rakyat Indonesia saat itu. Tidak lama kemudian nih geng, datanglah bangsa Jepang untuk menggantikan posisi Belanda, yaitu sebagai penjajah. Di sini bangsa Jepang dan bangsa Belanda ini geng sudah melakukan perjanjian mereka, sehingga bangsa Belanda ini menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, sebagai sesama bangsa Asia nih, kedatangan Jepang ini disambut hangat, disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat itu Jepang ini menjanjikan perdamaian. Sayangnya geng, di sini Jepang juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan pada masa penjajahan Belanda saat itu. Bahkan terlihat jauh lebih sadis. Pada masa itu, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau sering disebut dengan kerja rodi, yang saat itu benar-benar menyiksa rakyat Indonesia, geng. Meskipun penjajahan Jepang saat itu tidak berlangsung lama, geng, namun semangat perjuangan bangsa Indonesia ini semakin berkobar pada masa-masa menyakitkan tersebut. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai dari perang, kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI yang juga disebut Dokuritsu Junbi Chosakai tersebut, yaitu demi mempersiapkan segala usaha terkait upaya meraih kemerdekaan negara Indonesia, geng. Nah, tidak lama kemudian BPUPKI digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai PPKI, geng. Pembentukan badan tersebut, geng, dilakukan 1 hari setelah pengeboman di Hiroshima, Nagasaki, Jepang, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, PPKI ini disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai yang memfokuskan tujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia ini, geng, tidak lepas dari beberapa peristiwa penting yang dimana peristiwa penting ini, geng, memicu diumumkannya gitu proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Next, di sini kita akan membahas beberapa peristiwa penting yang memicu diumumkannya proklamasi kemerdekaan itu. Oke, kita bahas. Adapun beberapa peristiwa penting itu, geng, antara lain, pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Nah, menyerahnya Jepang terhadap sekutu ini, geng, terjadi setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman di Hiroshima ini sendiri terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan Nagasaki terjadi beberapa hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa ini nih, geng, lebih dari 14.000 penduduk menjadi korban. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widjoningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi namanya. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri nih, geng, memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Setelah itu, Sultan Syahrir memberitahukan kepada Chairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah, geng. Dengan informasi tersebut nih, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap memproklamasikan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Nah, kemudian peristiwa penting kedua, geng, yaitu peristiwa Rengas Dengklok namanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Radiman kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Chairil Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, katanya, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini, geng, kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pada pihak Soekarno dan Mohatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Kemudian
peristiwa penting nomor 3, geng, yaitu proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Mohatta. Gejokan dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi, dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Mohatta, Ahmad Soebardjo selesai, akhirnya tersusun lagi naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga telah disetujui oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Perlu juga diketahui bahwa sebelumnya akhirnya disetujui teks tersebut mengalami beberapa perubahan. Lalu dengan disaksikan semua pihak yang hadir, Soekarno kemudian menandatangani teks proklamasi tersebut. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah, geng, bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, akhirnya Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, geng. Nah, upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, yaitu tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan beberapa susunan acara yang juga telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, beberapa di antaranya adalah pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh beberapa wali kota, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi, geng. Itulah, geng, sejarah kemerdekaan Indonesia lengkap sampai pada akhirnya diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun dinyatakan secara resmi telah bebas gitu, geng, dari penjajah, dari belenggu para penjajah-penjajah asing, sejatinya hari itu tantangan besar telah menanti bangsa Indonesia, yaitu bagaimana bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini dapat memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Baiklah, geng, itulah tadi pemaparan bagaimana sejarah kemerdekaan negara tercinta kita ini. Dirgahayu Indonesia ke-76 tahun. Jaya selalu ya. Baiklah, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye-bye.